الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Roh Kudus, Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, Iya. Anda mengatakan suatu sosok yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kan begitu? Yesus menjelaskan mengenai Roh Kudus di dalam gaya bahasa kosakata seorang. Karena Roh Kudus, kita mau sebut apa Roh Kudus? Sebuah, sebiji, segumpal atau seapa? Nggak ada memang. Jadi pastilah dia pakai kosakata roh seorang untuk lebih lawan bicara gampang menangkap. Kalau dia mengatakan sebiji, orang akan berimage bahwa itu biji. Kan gitu, Bang. Biji. Jadi jangan Kan paksakan nggak mungkin secara biji kita teknik. bilang orang. Abang ya, itu kan gaya Salah, bahasa ya? Yesus waktu itu. Gak mungkin kan dia bilang jadi sebiji, sebuah, bilang, seonggok atau seapa. Jadi bilang seorang. Karena keterbatasan kosakata pada saat itu, Bang. Gitu. Kosakata Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Iya, jadi kosakata, jadi itu ada makna yang lain gitu ya, Bang ya. Ya mungkin, ya itu kira-kira begitu mungkin. Oke. Terus kalau Yohanes 1 ayat 1 gimana, Bang? Iya, kalau Yohanes 1 ayat 1 gimana, Bang? Pada mulanya adalah firman, itu ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Ya, firman itu masalahnya apa di situ? Yesus. Firman itu Yesus menjadi manusia. Ya. Terus jadi Yesus itu Tuhan. Ya, Gitu. karena abang nggak ngerti mengenai. Nah, kalau saya mengatakan bahwa itu adalah kosakata gimana, Bang? Itu hanya sebatas kosakata, Bang. Itu hanya sebatas kosakata. Enggak Firman itu langsung adalah disimpulkan perkataan, begitu. Bang. Dalam satu Tuh, keadaan kenapa yang enggak? Kok bisa ditulis yang di sini mengatakan Yohanes 14 ayat 16 bahwa itu adalah kosakata, tapi di Yohanes 1 ayat 1 bukan kosakata. Saya mengatakan bahwa firman itu adalah perkataan. karena Bagaimana Yohanes bisa berkata, lain kan? Yohanes kan berkata, Iya. kan kalau Yesus ada lawan bicara, bukan begitu, Lawan bicara. saudara. Jadi di situ Ya kan? Yohanes bicara sama Yesus gitu. Menjelaskan mengenai hakikat, mengenai proses pada mulanya apa. Ini yang kalau Firman misalnya dia berbicara bergaya bahasa sama dengan abang. Kalau misalnya monolog, abang kan bicara, bukan ada lawan bicara. Kalau Yesus pada saat itu ada lawan bicara, Bang. Oke, firman itu apa menurut abang? Ya, firman adalah salah satu dari esensi dari Allah, hakikat Allah. Jadi bukan perkataan Allah firman itu? Ya, perkataan bisa. Perkataan. Terus bagaimana bisa Anda mengatakan sampai panjang lebar esensi? Dalam penciptaan juga begitu. Iya. Sekarang abang Sar ini Ya, lahir berdasarkan firman atau enggak? Itu esensi. Enggak, abang ini ya. Atau Apa? Saya coba mengikuti sesuai dengan kosakata. Babang bilang kosakata. Yohanes 14 ayat 16, seorang itu adalah kosakata. Enggak mau menerima, tidak mau menerima. Nah, sekarang saya balikan ke Bentar. Tadi kan konteksnya beda. Itu ada lawan bicara. Kalau ini kan Yohanes monolog. Masa abang nggak bisa bedakan? Abang yang nggak bisa sampai. Tahu nggak? Saya mau gue buktiin nggak? Mau gue buktiin nggak? Yohanes 1 ayat 1 itu adalah. Tapi Katolik nggak mengerti yang dasarnya itu. Mau saya buktikan nggak Yohanes 1 ayat 1 itu adalah syair Platonis? Platonis. Sama persis. Dicocokkan. Abang tahu Plato itu dari kata tahun apa?
Plato, bukti-bukti dari Plato ada berapa banyak coba? Buktinya juga ditemukan tahun 1000 sekian. Manuskripnya juga cuman berapa? Tapi manuskrip Duluan kita Bible, duluan perjanjian ribuan. baru atau ini Platonis? Platonis. Tapi itu ditulis juga. Ditulis, tapi Platonis itu. Anda sendiri mengakui loh. Anda sendiri Halo, mengakui selamat loh. malam. Iya, tapi Platonis itu juga kan itu tahun 1000-an. Udah 10 abad lebih. Apakah itu bisa kebenaran itu bisa? Selamat malam. Itu selamat malam. manuskripnya ada. Textus Receptus semua ada. Semua manuskrip itu Aristoteles sampai apa semua itu di tahun 1000-an baru dirumuskan, mana yang benar juga belum pasti. Buktinya juga filsuf Yunani dari Stoa, dari apa semua, mereka juga kan jadi yang Kristen. Karena kekristenan itu yang jadi mengakar, malahan pakai bahasa lingua franca waktu itu, pakai bahasa Yunani. Karena Yunani yang menguasai saat itu. Dan kekaisaran yang menguasai saat itu Romawi waktu zaman Yesus. Coba abang nggak pikir pengaruh kekristenan itu yang dimana sudah tidak lagi kita menyembah di Yerusalem, menyembah dalam roh dan kebenaran di seluruh dunia. Itulah Yesus mengatakan, jadikanlah muridku, pergilah sampai ke ujung dunia dan jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa, bukan cuma untuk bangsa Yahudi, Yunani, nggak ada lagi Yunani, Yahudi, apa Mesir atau apa semua, nggak ada. Semua bangsa. Malah coba mana ada besar di Yerusalem? Karena kita tidak lagi menyembah di bukit Gerizim, kita tidak menyembah lagi. Udah ngerti nggak? Itu. Selamat malam, Bang Sar. Halo. Mohon maaf, bisa bantu jawab nggak? Sebentar, masalah mengenai tadi kan saya simak ya. Bantu apa? Ya, Bantu apa? menyimak Yohanes 14 ayat 16 tadi kan dipermasalahkan seorang gitu kan. Jadi kalau seorang itu seakan-akan menunjuk kepada manusia kan gitu. Nah, kita harus lihat bahasa asli ya. Di bahasa asli Yohanes 14 ayat 16 di situ tidak ada kata seorang. Ya, Mikana diam dulu. Saya Nggak mau ada. bicara dulu sama Bang Sar ya. Oke, nanti ditanggepin ya. Iya, Oke, sebentar Bang Sar, aja Bang, salam sebentar kenal, aja Bang Sar. Bang. Cuman mau ngasih tahu aja. Ini kalau di Yohanes Iya, 14 ayat iya, 16 tidak ada bahasa aslinya, tidak ada kata seorang di situ. Iya. Iya, terjemahannya kurang tepat. Tidak ada kata seorang, iya betul. Adanya kata alos ya. Oke. Jadi di situ Salam kenal. penolong lain, penolong yang lain, tidak ada kata seorang. Jadi Iya. ada seorang. Kosakata, Oke. tapi enggak dimengerti yang abang tadi. Saya sudah bilang kan Oke. kosakata. Iya. Ternyata kan Bang Sar. Mbak Mikana bilang memang kosakatanya yang salah. Iya. Terjemahannya Bang Sar, salam kenal ya. yang salah. Salam kenal ya Bang Sar ya. Ya, salam kenal. Minta waktu ya, saya ngomong 2 menit, nanti Bang Sar tanggapin 2 menit bisa. Kita jangan kayak tadi lah, kalau saya lihat tadi bicaranya saling overtalk gitu, jadi kurang bisa dinikmatin. Bisa nggak Bang kita bicara, saya 2 menit, Bang Sar 2 menit? Atau Iya. saya ngomong, terbatas juga. Nggak apa-apa. kalau saya serahkan ke Bang Sar silakan ngomong, nanti saya dengerin gitu ya. Ya saya masih sebatas konteks tadi aja lah. Oh, kalau Bang Sar Saya memahami nggak bahwa yang tahu. disebut Parakletos itu siapa, Bang Sar? Nah itu kalau itu saya nggak bisa mau mendalami itu, karena ada yang teori-teori yang dipaksakan untuk itu, tapi kan itu jadi di sisi lain tabrakan juga. Itu Perikletos yang dipaksakan jadi Parakletos kan itu. Saya pernah membaca mengenai itu tapi tidak mendalami, karena saya sudah mendapat yang ada hal yang sebenarnya nggak perlu dipaksakan, ya ngapain saya mau belajar itu.
gitu. Oh. Jadi menurut Bang Jadi- Sar, Parakletos itu bukan Roh Kudus atau Roh Kudus? Atau Menurut tidak saya, keduanya? Kudus lah. Roh Kudus ya Bang ya? Ya, seorang penolong yang Oke. lain. Baik. Nah kalau Bang Sar ini Trinitarian, Unitarian atau Oneness Bang? Ya, menurut saya sebenarnya Oneness dengan Trinitarian itu kan mengarahnya kan sama. Cuman cara berpikirnya yang beda mengenai esensi itu. Iya. Tapi ada perbedaannya kan Bang ya, Trinitarian aja Oneness yang- sama Trinitariannya. Yang misalnya yang cukup sampai akalnya sampai ke situ, Oneness pakai akalnya yang sampai di mana, tapi sama sebenarnya buat saya. Oh. Jadi kalau di Oneness, Karena tunggu Bang. sebenarnya yang Tunggu. membedakan Oneness dengan Trinitarian apa sih? Coba. Kalau Oneness itu kan Bapak itu ya Yesus. Iya, kalau di Oneness Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak. Jadi cuma satu pribadi. Kalau di Trinitarian, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak, tetapi mereka punya hakikat sama-sama Tuhan. Bedanya di saya situ, jelaskan Bang. ya. Saya jelaskan Silakan, ini. Bang. Jadi Trinitarian dengan Oneness itu pada dasarnya itu tentang pribadi manusia masing-masing yang dengan jangkauan akalnya merumuskan apa, dan Trinitarian dengan jangkauan akalnya merumuskan apa, tapi brain image yang ada di pikirannya itu tetap Yesus Kristus. Oke. Jadi kalau menurut Gitu. Bang Sar, ya kalau menurut Bang Sar, Yesus itu Bapak atau bukan? Ya kalau misalnya jangkauan akal Trinitarian, Yesus itu bukan Bapa, tapi dia dalam satu kesatuan Bapa yang tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Iya. Jadi Yesus itu Bapak atau bukan, Bang? Ya kan? Bisa dibedakan, berarti bukan. Bukan. Tapi Oke. tidak Yesus bisa itu Roh dipisahkan. Kudus bukan, Bang? Karena salah satu unsur dari Bapa. Salah satu Oke, esensi dari Bapa. Saya nggak nanya Yesus bisa Bapak kan dipisahkan atau punya tidak bisa firman. dipisahkan. Iya. Ya, terus Yesus itu Roh Kudus bukan, Bang? Kalau jangkauan akal Trinitarian, Roh Kudus itu bukan Yesus, karena Yesus Oke. mengutus Roh Kudus. Ya kan? Oke. Jangkauan Kalau akal Oneness? masing-masing pribadi lah. Nah, ya Kalau Bapak Oneness ikut kan- yang mana? Akal Oneness Bapak ya, sampai Pak. di mana? Akal Bapak, Bapak, akal Roh Kudus, Bapak Bapak sama, sampainya di mana? Gimana? Gimana, Bang? Kalau Gimana, akal gimana? Bapak itu ikut yang Trinitarian atau ikut yang Oneness? Saya kalau dalam memandang Trinitarian atau Oneness, saya nggak mau ada teori. Tergantung saya bagaimana. Saya berdoa dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam roh saja Oke. saya menjangkau pribadi saya dalam bentuk apa. Kalau saya menyebut Yesus Bapa bisa Oke. dalam keadaan Bapa. Tapi kalau misalnya Oke. Bapa yang saya nggak memikirkan dalam image saya Yesus, ya enggak. Saya Oke. saya membaca Sema bisa. Oke, Pak. Oke, Kalau Pak. Trinitarian Saya tidak perlu penjelasan panjang lebar. Saya cuma ingin memastikan Pak Sari ini memandangnya bahwa Yesus bukan Bapa dan Yesus bukan Roh Kudus, tetapi mereka dalam kesatuan ya, Pak ya. Betul ya? Ya Trinitarian. Tapi Betul saya ya? nggak Oke ya. nggak membidatkan Oneness. Enggak, saya nggak minta Bapak membedakan siapa-siapa, tidak. Saya hanya ingin memastikan supaya nanti saya tidak salah bertanya gitu, Pak. Ya, Pak ya. Oke, Bapak bilang Yesus bukan Roh Kudus. Kalau Bapak bilang Parakletos itu Roh Kudus, berarti yang akan diminta oleh Yesus ini kan adalah alon parakleton, Pak. Betul kan, Pak? Halo, Pak? Halo, Bang Sar. Loh, mana Bang Sar? Lagi terima telepon kayaknya. Oh ini Pak. Oh, Lagi ini nyari, masuk lagi lihat. Halo, Bang Sar. Ya, ini balik lagi. Ada ya. Ya, bisa dengar saya, Pak? Bisa. Ya.
Oke, tadi saya memahami bahwa Bang Sar memahami atau memandang bahwa Yesus bukan Bapa dan Yesus bukan Roh Kudus, tetapi ketiganya dalam kesatuan ya Bang ya. Ya. Oke. Iya. Sekarang kalau menurut Bapak Parakletos atau Parakleton itu adalah Roh Kudus, di dalam Yohanes 14:16 itu kan yang diminta oleh Yesus kepada Bapa itu kan adalah alon Parakleton ya Pak, betul ya? Alon Parakleton ini kan artinya kan Ya. penolong yang lain, betul ya Pak ya? Yang lain. Yang lain. Nah, Bapak paham artinya alon? Kalau menurut Abang apa? Bang Sar paham nggak artinya alon? Nggak paham, nggak paham. Nggak paham. Oke. Yang para Kalau kelompok orang saya paham. Yunani, ya, orang Yunani kalau menggunakan kata alon itu yang dimaksud berarti sejenis Pak. Kalau yang tidak sejenis, Ini konteks, makanya saya nggak mau masuk ke ranah itu. boleh saya Karena bicara dulu Pak? kosakata Boleh saya bicara alon dulu? ini- Pak, boleh saya Oke, bicara silakan, dulu? Nah, nanti Bapak silakan. Iya, iya. Saya kasih waktu Bapak tanggapin. Kalau yang namanya alon itu berarti sejenis Pak. Kalau tidak sejenis, dia bukan pakai alon, tapi pakai heteron atau heteros. Nah, kalau Yesus minta alon Parakleton, berarti Yesus minta kepada Bapa supaya mengirimkan sesuatu yang sama dengan dirinya, Pak. Dengan Yesus, yang sejenis dengan Yesus. Karena Yesus juga disebut Parakleton, Pak. Bapak tahu nggak Yesus disebut Parakleton? Ya. Silakan Pak Har. Jadi Itu jawaban ke Mikana juga tadi tuh. Itu jawaban si Mikana juga tadi. Ya nggak, Ya. tolong kasih waktu Pak. Tolong kasih waktu itu Pak saya nanti, bicara. saya jawab. Itu nanti kalau misalnya sama Yesus keesaannya ke apa ya? Leolang apa ya? Apa? Keabadiannya itu kan selamanya. Apakah ada manusia dengan seperti Yesus yang selamanya? Nah, begini. Itu di ayat sudahnya kan selamanya, mendampingi selamanya semua orang dari selamanya sampai selamanya. Apakah ada nabi yang hidup selamanya? Nah, itu kan akan berbenturan dengan pendapat Bapak. Kalau Bapak mau bilang ini alon Parakletos itu mengarahkan ke suatu makhluk yang seperti Yesus. Ya kan Pak? Jadi kan gitu. Makanya saya bilang itu kosakata yang diterjemahkan oleh lain memang disebut seorang, tapi seorang dalam wujud kosakata dalam seorang yang misalnya apa ya, makna ya, dalam bentuk makna itu beda. Jadi nggak usah dipaksakan Pak. Makanya saya batasi tadi, saya bilang saya baca itu, saya pelajari itu, tapi saya abaikan. Karena nanti berbenturan terus. Kalau mau dipaksakan dalam satu makhluk, sedangkan di ayat sesudahnya itu ada bilang selamanya. Apakah ada orang yang hidup selamanya? Atau Highlander? Mungkin. Sudah Pak? Iya. Itu aja perjalanan. Gini Pak, lebih baik kita pakai kode ya Pak ya. Kita pakai kode ya. Kalau saya menyerahkan waktu ke Pak Sar, saya nanti pakai kode gini. Silahkan gitu ya Pak ya. Kalau Pak Sar mau kasih waktu ke saya, Bapak juga pakai kode silahkan gitu ya Pak ya. Supaya kita tidak saling potong gitu Pak. Oke. Boleh Pak ya? Silakan, Nah, silakan. oke. Ya. Ya. Oke, saya ulang lagi. Bapak menganggap bahwa Parakleton itu tadi adalah Roh Kudus. Tetapi Bapak juga di awal mengatakan bahwa Yesus bukan Roh Kudus. Kalau Bapak mengatakan Yesus bukan Roh Kudus, sedangkan Parakletos itu mau dikatakan Roh Kudus, padahal yang kata digunakan adalah alon Parakleton. Yesus sendiri disebut Parakleton di 1 Yohanes 2 ayat 1. Kemudian kalau Parakleton itu adalah Roh Kudus, ini sudah bertabrakan dengan pernyataan Bapak dari awal. Bapak dari awal bilang Yesus bukan Roh Kudus, walaupun tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau Parakleton itu adalah sejenis dengan Yesus, maka itu adalah merupakan sosok. Kalau Bapak bilang ada kalimat ia menyertai kamu selama-lamanya, ya nanti dulu Pak. Ini di dalam sini nanti kita akan lari ke Yohanes 16 ayat 12 13. Karena di situ nanti akan yang dibicarakan adalah roh kebenaran gitu ya.
Jadi kalau saya mau bilang Yesus sendiri, dia juga disebut parakleton, dia juga disebut pengantara, penghibur, penolong, pendamping. Yang diminta oleh Yesus ini adalah seorang penolong yang lain. Dalam hal ini baru sosok yang nanti akan membicarakan tentang roh yang disebut dengan roh kebenaran. Nanti ini kan parakletos ini kan dinubuatkan atau dibicarakan oleh Yesus kan 3 kali Pak di dalam kitab Yohanes ya. Yang pertama kali adalah di 14:16. Kalau Bapak bilang parakletos, tentu saja bertabrakan dengan awal. Yesus bukan Roh Kudus. Dan yang dikatakan yang mau datang ini adalah alon parakleton. Yesus sendiri dikatakan sebagai parakleton di 1 Yohanes 2 ayat 1. Maka yang akan datang itu sejenis dengan Yesus. Sama sejenis. Kalau tidak sejenis, itu menggunakan kata heteros, Pak. Gitu ya. Oke, sampai di sini silakan Pak Sar mau tanggapin dulu sebelum saya pindah ke ayat lainnya. Silakan Pak. Oke, gini loh, mengenai sosok yang disebutkan tadi bahwa Yesus juga parakleton. Apakah sama misalnya kalau kita sekarang orang Kristen sudah tidak ada, kalau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, kita tidak ada brain image dalam otak kita. Siapa itu Roh Kudus? Nggak ada wujud. Ya kan? Itulah yang dimaksud sama dalam Roh Kudus. Kalau orang Kristen membayangkan Roh Kudus kau hadir di sini, orang Kristen itu membayangkan Roh Kudus itu wujud Kristus. Padahal Kristus kan bisa bisa dibedakan tapi tak terpisah. Itu yang maksud saya terpisah. Waktu kami juga mau mengatakan Bapa, brand image dalam otak kami juga memandang bahwa Bapa itu kami bisa mengatakan Bapa. Itulah kelebihan kami. Itu Trinitarian yang sebenarnya. Tidak perlu dirumuskan di apa. Makanya saya dalam posisi tengah tadi ada Mbak Bingkara, dia kan Oneness, saya Trinitarian, tapi saya nggak membedakan Oneness karena padahal ada pendapat Oneness juga mengenai perbedaan kesamaan antara Yesus dan Roh Kudus. Nah, yang saya jelaskan tadi, walaupun saya Trinitarian, tapi kalau saya bilang Roh Kudus kau hadir di sini, memanggil Roh Kudus, yang dibayangkan saya itu Yesus, sosok Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 18 itu sudah dijelaskan yang mewujudkan sosok Bapa atau Avinu. Orang Yahudi bilang Avinu atau sosok Bapa, dan nggak ada kelihatan, cuma tulisan doang Yod-Heh-Vav-Heh. Tapi sekarang ada wujud Yesus yang pernah ada. Dialah yang menyatakannya. Itu di Yohanes 1 ayat 18. Nah, itulah kami yang disalahpahami oleh Oneness bahwa kami menganggap Triteos. Bukan. Kalau kami memanggil Roh Kudus, wujud brand image kami itu sosok image Yesus. Saya mengatakan Bapa juga wujud Yesus. Jadi kayak begitu. Kan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi penyataan Yesus sudah mengarah ke Oneness saya. Tapi saya dalam posisi formula Trinitarian. Nah, ini alon parakletos, dan parakletos Yesus juga alon parakletos. Nah, itu kan mau tabrakan kalau misalnya Bapak mengarahkan akan ada sosok manusia nanti. Apakah ada yang selamanya? Enggak. Jadi itu kalau kita membahas itu, perikletos dan parakletos itu akan lari, Pak. Silakan, Pak. Sudah, oke. Nah, Bapak, sebagian besar Bapak, waktu yang Bapak pakai ini tidak mengarah kepada parakletosnya, tetapi kepada teologi Bapak antara Trinitarian dan Oneness. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan itu. Tadi saya tanya Bapak tuh hanya saya pengen tahu Bapak memandang yang mana supaya saya bertanya kepada orang yang tepat dengan pertanyaan yang tepat gitu, Pak. Ya, jangan sampai nanti saya tanya, oh ini pahamnya Oneness, dijawab oleh orang Trinitarian. Nah, itu yang saya nggak mau. Oke, lanjut lagi, Pak. Tadi saya sudah katakan bahwa yang Yesus minta itu adalah alon parakleton, sedangkan Yesus
sendiri disebut sebagai Parakleton. Oke. Sekarang kalau disebut Parakleton itu sebagai Roh Kudus, semenjak Yesus belum lahir, Roh Kudus itu kan sudah ada, Pak Sar ya. Pada waktu Zakaria kepenuhan Roh Kudus sudah ada. Pada waktu Elizabeth kepenuhan Roh Kudus sudah ada. Pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudusnya sudah ada, ya kan? Dan satu hal lagi, bahwa Yesus mengatakan bahwa kalau Yesus tidak pergi, Parakleton ini tidak akan datang, gitu, ya kan? Jadi kalau Roh Kudus yang sudah ada sebelum Yesus, terus Yesus bilang kalau aku tidak pergi, Parakleton itu tidak akan datang. Apakah Roh Kudus juga itu? Nah, saya pengen tanggapan Pak Sar dulu, gimana coba? Oke. Silakan Pak, silakan. Oh, ya, gini ya. Jadi tugas dari Roh Kudus tergantung dari timingnya. Di saat Yesus belum ada, Yesus sudah ada, dan tugasnya itu memiliki tugas masing-masing. Kalau waktu dia hadir dalam wujud dalam perwujudan ilahi, Roh Kudus itu sudah terwakili wujud Yesus pada saat itu. Nanti dia sudah tidak ada, makanya dia bilang nanti kalau dia sudah kembali ke Bapa, dia akan ada penghibur yang lain. Nah kan, jadi waktu kan tadi Bapak jelaskan dari Zakaria waktu Roh Kudus itu kan, jadi setelah sudah ada, sudah masanya Yesus, ya masa Yesus. Sesudah masa Yesus dia bilang akan ada, supaya orang tetap image-nya orang itu melihat wujud Yesus yang sudah pernah ada, membayangkan Roh Kudus. Bagaimana kita membayangkan Roh Kudus itu dalam wujud apa coba? Hanya tulisan doang atau apa? Kan begitu. Jadi akan ada pun, dia tidak akan ada kalau Yesus masih ada. Jadi sesudah Yesus berarti dia ada. Itu kan tugasnya masing-masing, Pak. Menurut saya itu mengenai masa tugasnya dalam wujud Bapa, dalam wujud Yesus. Nah itu sudah mengarkawanas lagi. Baru Yesus, sesudah Yesus itu Roh Kudus. Nah itu makanya saya tadi menjelaskan, merunutkan mengenai perbedaan oneness dengan Trinitarian supaya Bapak ngerti bagaimana perbedaannya. Kenapa Bapak bilang kan tidak akan ada, dia tidak akan ada kalau Yesus masih ada. Nanti ada kalau Yesus sudah kembali dalam tubuh kemuliaan. Silakan Pak. Shalom. Oke. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sebentar itu bisa ditahan dulu nggak itu? Malam. Bisa. Shalom. Selamat malam. Coba dulu Pak Chandra ya. Bisa tolong di mute dulu nggak yang lain selain saya sama Pak Sar? Bisa betul. Saya mau Ya, sampaikan minta tolong. sedikit saja. Boleh nggak? Oke, saya ini lagi diskusi Pak nih. Bentar Pak Chandra ya, sabar ya. Mohon izin ya Pak ya. Ya, sabar. Nanti ya Pak ya. Nanti ya Pak ya. Sabar. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sar jawabannya. Oke, kalau Bapak mengatakan bahwa bentuk atau penampilan atau boleh dikatakan dengan istilah penjelmaan gitu ya. Kalau Bapak bilang Yesus dan Roh Kudus ini, Bapak bilang itu hanya bentuk tugasnya gitu ya, yang sedang turun ke bumi. Berarti pada waktu Yesus dibaptis kan ada Roh Kudus Pak yang dalam bentuk burung merpati kan? Gitu kan? Berarti sudah pernah muncul atau menjelma dua sosok pribadi Tuhan ini secara bersama-sama, bahkan dengan Bapa sekalian yang mengeluarkan suara dari langit. Ada suara di langit, ada Roh Kudus dalam bentuk burung, ada Yesus dalam bentuk yang manusia sedang dibaptis di sungai. Nah, berarti tadi kalimat-kalimat atau diksi dari Pak Sar kurang tepat gitu ya. Sedangkan di Yohanes 20 ayat 22, Yesus mengatakan demikian. Ia mengembusi mereka, murid-muridnya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti Yesus belum pergi, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus, sudah memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Berarti Yesus juga sudah apa? Kalau Bapak mau bilang
Yesus bukan Roh Kudus, berarti Yesus sudah memberikan Roh Kudus, berarti sudah ada dua pribadi yang bersamaan. Sedangkan Yesus mengatakan, kalau aku tidak pergi, Parakleton itu tidak akan datang. Nah, kalau Bapak berbicara Parakleton itu adalah Roh Kudus, Bapak harus Bapak harus lari kepada kata di dalam Yunaninya pneuma hagion, gitu ya. Sedangkan yang dimaksud oleh Yesus ini adalah Parakleton dengan strong number nomor 3875, sama persis dengan Yesus disebut Parakleton di 1 Yohanes 2 ayat 1 juga dengan strong number yang sama. Oke. Jadi Yesus tidak bermaksud itu untuk Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah diberikan Yesus pada murid-muridnya sebelum Yesus pergi. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa kalau aku tidak pergi, Parakleton itu tidak akan datang. Nah, sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya, saya kasih waktu Pasar menanggapi. Silakan Pasar. Oke, saya tanggapi ya. Halo host, halo. Yesus halo. sudah mengembuskan Roh Kudus. Tapi apakah Roh Kudus itu sudah bertugas menghibur sedangkan Yesus masih ada? Itu saya jawab ya, yang terakhir tadi. Baru saya jawab lagi yang pertama mengenai Teofani itu. Saya ngomong sedikit ya. Waktu Boleh ada Roh Kudus. Sebentar Bang, ini lagi H2H. Semua menunggu kok. Ini antara Pak Dondipan dengan Pak Sar. Sabar aja, sabar. Biar berdua dulu ya. Head to head ini. Lanjut Bang Sar. Ya. Kalau nggak mau dengerin turunin. Ya, makasih. Terima